Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel L Movie Ranger. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Troll. Buat para penikmat nobar, nonton sambil rebahan. Asik. Film ini rilis pada tahun 2022. Ya, baru-baru banget memang. Nah, untuk menghemat waktu rebahan kalian, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita disuguhkan dengan pemandangan gunung yang begitu indah, dengan tebing curam yang tampak menantang. Mana nih para pencinta gunung? Ya, gunung tersebut bernama Trolltinden atau Puncak Troll, yang berlokasi di Romsdalen, Norwegia. Di film tersebut, kita diperlihatkan seorang gadis remaja dan ayahnya yang tengah mencoba menaklukkan ketinggian puncak Gunung Troll. Si gadis bernama Nora dan ayahnya bernama Tobias. Mereka tampak kompak layaknya petualang yang sudah terbiasa menantang bahaya. Sesampainya di puncak gunung tersebut, sang ayah menceritakan kisah lama yang sudah sering kali didengar oleh Nora. Dongeng rakyat yang menjadi kepercayaan masyarakat Norwegia tentang sekumpulan raksasa batu yang pernah hidup di zaman dulu. Tobias percaya bahwa dongeng itu adalah suatu kebenaran. Sayangnya si anak kecil, si Nora, tak pernah percaya akan hal itu. Baginya itu hanyalah imajinasi belaka. Cerita beralih ke area pegunungan. Di sana tampak para pekerja tambang tengah membuat sebuah terowongan untuk proyek pembangunan jalur kereta. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan sekumpulan komunitas pecinta alam yang berunjuk rasa menolak proyek tambang tersebut. Di dalam terowongan, kita melihat para pekerja tambang mulai memasang bom di setiap sudut. Mereka lalu meledakkannya dengan bangga. Kelihatan banget tuh orang pengen viral. Dan ledakan pun terjadi. Ya, saat mereka mencoba memeriksa ke dalam terowongan, tiba-tiba saja terdengar suara aneh. Lalu bebatuan mulai berjatuhan dan terowongan itu runtuh seketika, mengubur mereka hidup-hidup. Oke, lokasi beralih ke pusat kota, tepatnya di markas Angkatan Militer Norwegia. Semua orang tampak sibuk dengan ledakan yang terjadi di pertambangan tersebut. Pasalnya, ada sesuatu yang janggal dari insiden itu. Angkatan Udara pun dikerahkan untuk mencari petunjuk. Tidak hanya pihak militer yang dibuat panik dengan kejadian itu, bahkan para petinggi pemerintahan ikut terlibat untuk mengatasinya. Dan salah satu tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kasus ini adalah seorang arkeolog, yang tidak lain adalah Nora. Nora pun dijemput oleh pihak militer untuk menghadiri rapat rahasia pemerintah. Dia disambut hangat oleh penasihat Perdana Menteri yang bernama Andreas. Nora pun dituntun untuk menuju ke ruang rapat. Nah, di sana dia melihat telah berkumpul para petinggi pemerintahan seperti Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan para tenaga ahli lainnya. Mereka mencoba menganalisa sebab terjadinya ledakan dahsyat yang meruntuhkan terowongan tersebut. Di samping itu, mereka juga dibuat bingung dengan jejak kaki raksasa yang mereka temukan di sekitar lokasi kejadian. Saat tengah berdebat panas, akhirnya ada sebuah petunjuk baru berupa video rekaman dari salah seorang anggota pecinta alam yang saat itu berada di lokasi tersebut. Dari video itu dapat dilihat ada bayangan raksasa yang tampak mengamuk dan suara aneh yang terdengar asing. Setiap orang mulai berteori terkait bayangan tersebut. Nora sendiri mulai kesal dengan teori cocoklogi yang mereka sampaikan. Setelah rapat selesai, Nora ditetapkan menjadi penasihat ilmiah. Mau tidak mau, ia harus ikut serta bersama Andreas untuk menemukan petunjuk lainnya. Akhirnya, mereka pun mulai mencari petunjuk tersebut. Mereka menandatangani lokasi. Mereka mendatangi lokasi baru tempat ditemukannya jejak langkah yang sama. Sebuah rumah tampak hancur roboh seperti telah ditabrak oleh benda raksasa.
Saat bertanya kronologi kejadian pada si pemilik rumah, mereka tidak dapat menemukan gambaran yang jelas. Kemudian mereka mencoba menyusuri arah jejak langkah tersebut, sampai akhirnya menemukan titik di mana jejak itu terhenti. Tak ada petunjuk sama sekali kemana jejak langkah selanjutnya menghilang. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Nora mengajak mereka untuk mengunjungi suatu tempat. Di sebuah padang rumput, mereka mengunjungi rumah tua yang tampak tak terurus. Di sana, mereka dikejutkan dengan sapaan hangat dari si pemilik rumah. Seorang lelaki tua yang kelihatannya tidak waras. Namun ternyata lelaki tua itu adalah ayahnya si Nora, Mr. Tobias. Mereka pun diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Di sana mereka diceritakan tentang misteri di balik dongeng masyarakat Norwegia. Nora tampak tak suka dengan hal itu. Namun perdebatan mereka tak berlangsung lama. Saat Nora menunjukkan video runtuhnya terowongan dan bayangan makhluk aneh itu, akhirnya si kakek Error mulai bersemangat untuk membantu. Baginya ini akan jadi petualangan yang sangat seru. Mereka pun berangkat menuju lokasi terakhir jejak langkah itu terlihat. Di sana mereka kembali mencoba untuk mencari petunjuk yang ada. Sampai akhirnya si biang kerok mulai berkedip. Troll raksasa batu dalam dongeng itu bangkit dari kamuflasenya. Alur beralih ke lokasi markas angkatan militer. Di tempat tersebut, Nora dan ayahnya sempat cekcok karena tidak sepakat dengan laporan yang harus mereka sampaikan pada pihak pemerintahan. Bagaimanapun, mereka tetap berupaya untuk dapat menangani kasus tersebut sampai tuntas. Hanya saja, pihak pemerintah tak berani mengambil resiko dengan mengulur waktu lagi. Mereka memutuskan untuk mengirim angkatan bersenjata demi menyelesaikan masalah ini. Pada kesempatan itu pun, akhirnya Nora dan ayahnya bersepakat untuk bekerja sama dalam mengambil tindakan. Sebagai langkah awal, mereka memohon kepada Kapten Chris untuk diizinkan ikut serta mengikuti misi mereka. Setelah berjanji untuk tidak berbuat yang macam-macam, akhirnya mereka diizinkan untuk ikut. Puluhan tank dan ratusan prajurit dikerahkan untuk menyusuri area hutan. Mereka mencoba melacak keberadaan raksasa troll si kepala batu. Kemudian, setelah pasukan bersiaga di posisinya masing-masing, mereka mulai mengintai dan menunggu pergerakan dari makhluk tersebut. Selang beberapa lama, akhirnya si keras kepala pun muncul. Dan atas perintah dari Menteri Pertahanan, Pak Bowo Alexandro, akhirnya mereka pun menyerang. Dalam penyerangan tersebut, pasukan militer dibuat kocar-kacir. Pasalnya, serangan mereka sama sekali tak mempan. Si troll sendiri mampu meregenerasi tubuhnya yang hancur. Ya, namanya juga produk alamiah. Setelah dikejar habis-habisan, akhirnya Pak Tua Tobias memberanikan diri untuk mengajak troll berbicara. Sejenak, troll tampak mengerti apa yang dikatakan Tobias. Namun sayangnya, sebuah tank dari arah yang berbeda kembali melancarkan serangan. Dan hal itu membuat troll kembali ke mode barbar. Alhasil, Pak Tua heroik itu pun terhempas. Di penghujung nafas, dia sempat memberikan petunjuk kepada Nora tentang sebuah kerajaan yang akan menjadi solusi dari permasalahan ini. Lalu, dia pun tewas. Keesokan harinya, Nora yang masih diliputi kesedihan mencoba untuk memecahkan teka-teki dari petunjuk yang disampaikan sang ayah. Ia dan Andreas tampak sepaham bahwa hal ini ada kaitannya dengan dongeng lama yang diyakini rakyat. Sedangkan Kapten Chris tampak sulit untuk percaya.
Namun, setelah mereka membuat kesimpulan berdasarkan data, sejarah, dan arsip yang ada, mereka pun memberanikan diri untuk mencoba meyakinkan Perdana Menteri dan petinggi lainnya agar percaya dengan solusi yang mereka temukan. Dengan situasi yang sangat membingungkan, akhirnya para petinggi setuju untuk mencoba saran dari Nora. Ya, meskipun itu terdengar konyol, ide seperti apakah yang disarankan Nora? Mari kita langsung saksikan. Adegan beralih ke sebuah taman bermain. Di sana tampak ramai oleh kedatangan para pengunjung. Di sini kita juga diperlihatkan sebuah patung troll yang berdiri tegap. Gak tahu aja bentar lagi bapaknya datang. Tiba-tiba saja tanah bergetar, para pengunjung panik dengan gempa bumi yang terjadi. Ternyata tidak lain hal itu disebabkan oleh troll yang datang mendekat. Semua orang panik dan berlarian meninggalkan lokasi tersebut. Dari kejauhan, tampak beberapa helikopter mulai berdatangan. Mereka adalah pasukan militer yang dikirim untuk menghentikan troll. Dari sini kita akhirnya tahu ide gila apa yang telah diusulkan Nora. 4 buah helikopter mendekat dengan membawa masing-masing 1 buah lonceng raksasa. Ternyata, berdasarkan kisah yang ada, Nora tahu bahwa troll benci dengan suara lonceng keagamaan tersebut. Dengan itu, mereka berpikir dapat menghentikan troll dan membuatnya takut. Sayangnya, hal itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Troll menyerang balik dan menghancurkan 3 dari 4 helikopter tersebut. Mereka kalah total. Kayak kata film lama, Gatot gagal total. Pada scene ini, kita juga diperlihatkan adegan menarik di mana troll menyelamatkan seorang gadis kecil yang hampir terkena bongkahan helikopter. Ya, nggak nyangka ternyata si kepala batu punya hati Hello Kitty, guys. Dengan munculnya troll di hadapan publik, akhirnya media televisi di seluruh dunia mulai mempublikasikan kejadian tersebut. Masalah yang dihadapi Norwegia menjadi sorotan baru bagi dunia. Dengan gagalnya strategi tersebut, akhirnya Nora diberhentikan dari misi itu. Perdana Menteri tak lagi percaya dengan asumsi yang disampaikan Nora. Akan tetapi, sebelum dia pergi, Kapten Chris menyatakan bahwa ia masih tetap percaya pada Nora. Selanjutnya, para petinggi pemerintahan kembali melakukan rapat. Kali ini, mereka berencana untuk menggunakan rudal sebagai opsi terakhir. Dari sini, kita akhirnya tahu bahwa tujuan troll yang sebenarnya adalah menuju ke ibu kota. Dalam rapat tersebut, Andreas mencoba menolak penggunaan rudal. Namun, karena tidak memiliki pangkat yang tinggi, dia pun diminta pergi dari ruang rapat. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Lalu, menyusullah si Nora juga ikut mengundurkan diri. Setelah membuat keputusan dengan para petinggi, akhirnya Perdana Menteri melakukan siaran langsung, konferensi pers. Dia menghimbau kepada seluruh penduduk ibu kota untuk melakukan evakuasi di luar kota, dan para prajurit akan bersiaga atas ancaman yang akan datang. Di sisi lain, Andreas dan Nora yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba mengerti akan petunjuk yang disampaikan Tobias sebelum mati. Mereka pun segera memutar arah dan menuju kerajaan istana. Di istana kerajaan, awalnya mereka dicegat oleh penjaga gerbang istana. Namun saat Sinding, si tetua kerajaan datang, mereka pun dipersilakan untuk masuk. Ternyata Sinding sendiri telah mengenal baik ayah Nora. Dari sini kita diperlihatkan pada sejarah bahwa dulu telah terjadi pembantaian terhadap keluarga troll. Bahkan istana kerajaan yang sekarang dibangun atas reruntuhan kerajaan milik Raja Troll. Namun, dari insiden pembantaian tersebut ada satu troll yang dibiarkan hidup lalu diasingkan di pegunungan Dovre. Dan dia adalah anak dari Raja Troll. Dengan begitu, kita akhirnya tahu bahwa troll yang sedang menuju ke ibu kota adalah anak dari Raja Troll yang ingin kembali ke rumahnya. Ja, vi har sett dem på dagtid. Adegan beralih, kita diperlihatkan troll yang telah sampai di ibu kota. Dengan sigap, angkatan bersenjata pun mencoba untuk menghentikannya.
Namun semua itu tampak sia-sia. Para petinggi pun memutuskan untuk melakukan serangan pamungkasnya. Di sisi lain, Nora juga telah bersiap dengan rencana barunya. Dia berencana untuk menggiring troll menjauhi area ibu kota. Dia pun menghubungi Kapten Chris untuk meminta bantuan. Kapten Chris yang masih berpihak padanya tentu mengiyakan. Mereka pun mulai bekerja sama. Kapten Chris mengumpulkan pasukan sebagai pendukung operasi rahasia ini. Dan dengan bantuan Siggy sebagai hacker dan orang dalam, mereka berhasil meretas aktivasi rudal dan mendapatkan jeda waktu untuk melancarkan operasi rahasia Nora. Pihak pemerintah tentu panik dan kebingungan dengan kejadian itu. Operasi pun dimulai. Nora menunggu timing yang tepat saat troll mencoba mendekat ke arah istana. Dari sana, dia pun memancing troll berbalik mengejarnya dengan membawa tengkorak kepala Raja Troll di atas mobilnya. Di sisi lain, Kapten Chris tengah bersiap dengan pasukannya untuk menyiapkan jebakan khusus bagi si troll. Ia membakar semangat para prajurit untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Nora dan Andreas yang masih dalam aksi kejar-kejarannya, secara tidak sengaja menjatuhkan tengkorak kepala itu. Tidak cukup waktu untuk kembali mengambilnya, troll tiba lebih dulu untuk mengambil tengkorak tersebut. Dia tampak sedih saat melihat tengkorak keluarganya sendiri, dan tanpa sengaja ia menjatuhkan tengkorak itu hingga hancur berkeping-keping. Marah bukan kepalang, kali ini dia berada pada puncak emosinya. Nora dan Andreas pun kembali melanjutkan aksi kejar-kejarannya dengan mode lebih ekstrim. Di sisi lain, Siggy telah diketahui melakukan peretasan terhadap sistem rudal mereka. Dia pun ditangkap dan pengaktifan rudal kembali dilakukan. Beruntung, Nora dan Andreas bisa tiba tepat waktu. Di detik-detik terakhir, mereka dapat menjebak troll untuk masuk ke jangkauan sinar ultra. Di detik-detik terakhir, mereka dapat menjebak troll untuk masuk ke jangkauan sinar ultraviolet yang telah mereka persiapkan. Troll tampak melepuh terkena pancaran sinar itu. Melihat kejadian tersebut, akhirnya pihak pemerintah memutuskan untuk membatalkan penembakan rudal. Di saat semua orang telah senang dengan keberhasilan operasi tersebut, Nora tampak berpikir bahwa apa yang telah dia lakukan ternyata salah. Tindakannya untuk membunuh troll tidak tepat. Dia pun bergegas memadamkan sinar ultraviolet tersebut. Akhirnya, setelah semua sinar itu padam, ia kemudian mencoba untuk berbicara dengan troll. Persis seperti apa yang pernah dilakukan ayahnya sebelumnya. Ia meminta troll untuk kembali ke pegunungan Dorfe dan berjanji tidak akan ada yang mengejarnya. Troll tampak mengerti dengan apa yang dikatakan Nora. Tapi sayangnya, saat troll tampak telah menyerah, sinar matahari pagi pun muncul dari arah timur. Troll yang terkena langsung oleh sinar itu seketika melepuh. Melihat hal tersebut, Nora tampak merasa bersalah atas perbuatannya. Tapi biar bagaimanapun, berkat perjuangannya akhirnya ibu kota dapat terselamatkan dari ancaman troll ataupun ledakan rudal. Di akhir cerita, kita diperlihatkan rombongan anggota pemerintah telah datang dengan mengawal para petinggi ke lokasi tersebut. Ibu Perdana Menteri kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nora atas dedikasinya pada negara. Ia hanya tersenyum tidak tertarik. Baginya, ini semua adalah kewajiban dan wasiat dari ayahnya. Di sisi lain, Andreas tampak penasaran apakah troll benar-benar telah musnah atau masih bersembunyi di pegunungan lainnya. Ya, siapa yang tahu? Sampai akhirnya di tempat yang lain kita diperlihatkan sebuah lubang raksasa yang di dalamnya terdapat tumpukan sampah, besi, dan bebatuan. Dari dalam tumpukan tersebut terjadi pergerakan dan suara erangan yang sama. Dan film pun tamat.
Oke guys, itu saja dari channel L Movie Ranger. Semoga kalian puas dan menonton filmnya langsung kalau penasaran. Dan cukup itu. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.